Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Belajar apa ibu-ibu? Tentang kesehatan mental. Baik, kenapa tema ini yang diangkat untuk kajian pagi ini? Karena saya tidak tahu kalau di Semarang. Karena sudah beberapa bulan ini di Yogyakarta, terutama di Majelis Taklim itu banyak sekali yang akhirnya mengangkat tema berkaitan dengan kesehatan mental untuk para muslimah. Ya, saya belum lama ini juga diminta oleh Majelis Taklim KUY Yogyakarta untuk mengisi bareng seorang psikolog, ya, Bunda Cinta, dan setelahnya juga saya diminta juga untuk mengisi kajian dengan seorang psikolog, ya, dengan Bunda Wening, ya, di mana itu kaitannya semuanya dengan kesehatan mental, ya. Dan kita tahu teman-teman bahwa sejatinya yang namanya sehat itu bukan hanya dilihat dari jasad, ya. Tetapi lebih dari itu, sehat itu adalah sebuah harapan yang kita minta kepada Allah, dan kita minta kepada Allah agar disehatkan, diwaraskan baik jasad kita maupun ruhani kita. Maka kita kenal dengan istilah sehat jasmani dan rohani. Dan subhanallah teman-teman, dengan bertambahnya waktu, adanya banyak tekanan, adanya banyak sekali berita-berita, semakin hari semakin banyak ya teman-teman atau kaum muslimah yang akhirnya subhanallah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit dinamakan dengan depresi. Ya, di Semarang ada nggak kira-kira? Banyak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di rumah sakit, ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah jaga. Dan terkadang kita ini kadang ya ibu-ibu subhanallah jarang menyadari gitu loh. Kita ini di dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya kalau teman-teman misalnya bertemu dengan orang yang setiap hari itu subhanallah lisannya tidak bisa dijaga, ya. Kemudian misalnya teman pengajian datang sama-sama kajian, tiba-tiba ketemu orang yang lagi punya masalah di rumahnya dibawa-bawa ke kajian. Dan dia ya bilang ke kita ini dengan sebuah perkataan yang kita itu akhirnya sakit hati, gitu ya. Kemudian kita dibawa pulang, kita pikiran kenapa ya teman saya kok begitu, kenapa kita overthinking, kita menduga-duga sesuatu yang belum terjadi. Nanti kalau aku ketemu sama dia nanti gimana. Itu artinya kita stres, ibu-ibu. Iya. Dan kalau stres itu bertumpuk, maka akan menghasilkan yang namanya depresi. Nah, sekarang kita belajar solusinya seperti apa. Jadi yang namanya stres itu bukan hanya nyuwun sewu orang gila saja, bukan. Ya, ketika teman-teman misal di rumah gitu ya, anak-anak mau sekolah, sedangkan PR-nya belum tuntas. Ya, ibu-ibu nih, ya dari semalam suruh ngerjain PR, nggak mau, pagi-pagi ya. Ibu-ibu lagi nyiapin bekal, PR-nya belum gitu kan ya.
Ibu-ibu kamu merungsung nggak tuh? Berarti lagi stres itu. Betul. Iya, jadi stres itu jangan dipikir stres itu orang gila. Stres itu ketika kita berpikir sesuatu yang lebih. Dan biasanya di antara cirinya ibu-ibu, orang yang stres itu cirinya kepalanya mulai pusing. Apa setiap hari? Atau nggak stres kalau di tanggal muda aja? Tanggal 1 adalah hari ini tanggal 1. Alhamdulillah pas Bu Leni. Berarti lagi happy semuanya. Baru dapat transferan dari suaminya tadi malam. Oh belum? Oh baru masuk hari ini. Alhamdulillah. Berarti insya Allah para peserta kajian hari ini insya Allah semuanya happy. Alhamdulillah. Masya Allah. Menanti transferan ya. Ada yang sudah ditransfer juga akhir bulan ya. Kan ada tuh yang gajiannya tanggal 25 ya. Baik, yuk bismillah ya, kita belajar. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, kesehatan mental itu adalah kondisi ketika kita itu berada dalam jiwa yang tenang, stabil, bisa berpikir jernih, bisa mengelola emosi, dan tentunya kita sebagai seorang muslimah ya, kita bisa lebih banyak memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi produktivitas ya, kegiatannya itu lebih kelihatan. Itu orang-orang yang punya sehat mental. Jadi ketika panjenengan dari bangun tidur, alhamdulillah sudah ada kegiatan yang nyiapin bekal buat anak-anak sekolah, nganter anak-anak sekolah pulang, kemudian bermajlis taklim. Setelah itu ada lagi sampai malam, insya Allah kita semuanya mentalnya sehat. Kalau orang yang mentalnya sudah tidak sehat, ibu-ibu, yang paling parah itu sudah nggak mau mengurusi diri sendiri, sudah males mandi, males ketemu orang, males makan, tidur nggak bisa, gitu kan? Itu berarti sudah masuk, subhanallah ya, jiwanya terganggu. Ya, makanya subhanallah kemarin itu ketika kami mengantarkan putra kami ya di sekolah alam di Yogyakarta, itu kami lewat rumah sakit jiwa Gracia, mungkin teman-teman tahu ya, Gracia itu rumah sakit jiwa yang ada di Yogyakarta. Itu kok semakin kesini kok di parkiran mobilnya kok semakin penuh. Iya betul. Saya enggak tahu apakah itu mobilnya dokter atau mobilnya karyawan atau mobilnya pasien. Ya. Maka dari itu teman-teman jangan sampai ya menunggu parah dulu baru kemudian masuk rumah sakit jiwa, dan kita harus belajar seperti apa agar kita disehatkan mentalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian teman-teman, ya, di antara ciri seorang muslimah yang memiliki sehat mental itu di antaranya teman-teman, ini kita nanti cek masing-masing ya. Dia tidak mudah terpancing kemarahan temannya. Ya, tidak mudah terpancing oleh kemarahan pasangannya. Jadi dia tenang gitu ya. Kalau ada yang marah-marah ya sudah, ya dia anggap itu adalah sebuah hal yang tidak wajar bagi orang lain. Bahkan kemarin ketika saya mengisi kajian dengan Bunda Wening, ya seorang psikolog di Yogyakarta, kata beliau berkata begini. Kalau ada korban, ada pelaku, gitu kan? Biasanya teman-teman akan melihat yang perlu dikasihani korban atau pelaku. Sepakat ya, korban ya. Kenapa kok korban? Yang terluka. Sekarang sebenarnya yang bermasalah itu siapa? Pelaku. Ya. Bahkan kalau Bunda Wening yang perlu dikasihani sebenarnya pelaku. Loh kenapa? Karena pelaku ini sebenarnya sedang sakit. Ya, sakit apa? Sakit jiwanya. Ya, jadi kalau ada pelaku misalnya ya dari sebuah kedoliman yang perlu dikasihani, ini dia bawa ya kemana? Bawa ke rumah sakit karena dia sedang sakit. Ya. Dan bagi korban tidak perlu juga, kata Bunda Wening, terlalu mengasihi diri sendiri. Ya, kalau kita terlalu memikirkan apa yang terjadi kemarin, orang lain memperlakukan kita, nanti ibu-ibu kita itu merasa hidup kita akan banyak diatur oleh orang lain. Percayalah, yang namanya hidup ini harus punya prinsip.
Kembali kemana? Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Maka dari itu seorang muslim yang kuat, seorang muslimah yang kuat, maka dia akan memiliki karakter yang kuat. Ya, apalagi zaman sekarang mudah sekali. Ya, anak-anak generasi stroberi itu, anak-anak generasi stroberi itu mudah rapuh jiwanya. Ya, maka tugas kita sebagai orang tua diantaranya menguatkan jiwa anak-anak kita. Lah gimana mau menguatkan jiwa anak-anak kalau kita sebagai orang tuanya saja jiwanya rapuh? Ya. Dan kita bismillah belajar bersama-sama teman-teman. Dimulai dari siapa? Dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Baik. Kemudian di antara tanda sehatnya jiwa, di antara tandanya adalah dia mudah memaafkan orang lain. Ya. Kenapa? Karena orang yang mentalnya sehat, dia akan mengatakan, kalau saya tidak mudah memaafkan orang lain, maka apa yang saya pendam itu akan menjadi kerugian bagi diri saya. Gitu. Ya, saya juga pernah tuh berjumpa dengan seorang terapis. Ya, beliau biasa nerapis orang-orang yang kena cancer, ya, kena tumor gitu ya. Beliau bilang ke saya, "Ustazah tahu enggak, kenapa tumor sama cancer tuh seringnya terjadi pada kaum wanita?" Ya, saya bilang enggak tahu. Ya, itu bukan ranah saya. Saya mau tanya ke panjenengan karena panjenengan itu ranahnya di situ. Kata beliau, itu di antara faktornya, ya faktornya banyak, bisa disebabkan karena makanan dan lain sebagainya, tapi di antara faktornya karena wanita sering memendam. Jadi ibu-ibu yang punya benjolan-benjolan mulai dirilis. Ya iya, yang tadinya memendam, betul, yang tadinya memendam, sulit memaafkan, maafkan sudah. Ya, tapi gimana Ustazah, terlalu sakit dia mengatakan sesuatu kepada saya, misalnya gitu ya ibu-ibu ya. Bu, besok itu kita semua akan berdiri di hadapan Allah. Ya, kalau nanti kita berdiri di hadapan Allah, kemudian ada orang yang mendolimi kita dan dia belum selesai dengan kita, kita sudah memaafkan, tapi dia selalu memendam rasa, kita didolimi, maka besok panjenengan dapat pahala dari dia, dapat transferan pahala, pahala sholatnya dikasih ke kita, pahala zakatnya dia dikasih ke kita, pahala puasanya dia dikasih ke kita. Berarti kita harusnya berterima kasih. Ya. Jadi PR-nya, PR ya. Nanti pulang, ibu-ibu kalau ada ibu-ibu belum bisa maafkan orang lain gitu ya, pas ketemu jenengan bilang matur nuwun gitu ya. Nanti bingung, ini kenapa lagi kok matur nuwun gitu ya. Jazakillahu khair. Lah kenapa gitu ya? Berarti nanti pahala salatnya dia, pahala puasanya, pahala salatnya, pahala ngaji Qur'annya, kalau sampai belum bisa memaafkan kita, kalau selama ini masih memusuhi kita, besok kita mendapatkan transferan pahala darinya. Seneng gak Bu? Kalau semuanya seneng, jangan sampai kita berdoa pengen didolimi ibu-ibu. Iya ya, ya didolimi itu ndak enak. Tapi kalau sampai diuji gitu ya oleh Allah, panjenengan termasuk orang yang didolimi, maka jangan sampai kita bersedih terlalu lama. Sudah, hidup ini cuma sebentar. Ya, legowo itu jauh lebih baik daripada memendam. Ya, walaupun itu prakteknya cukup butuh perjuangan. Tapi Allah mudahkan bagi siapa saja yang Allah Azza wa Jalla mudahkan. Percayalah ibu-ibu bahwa kalau kita memendam rasa, belum bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka itu akan menjadikan kesehatan kita semakin tidak baik setiap hari. Ya, jadi bismillah kita mulai legowo, kita mulai memaafkan, karena itu adalah tanda di antara kita punya mental yang sehat. Ya, dan di antara ciri orang yang punya mental sehat ya adalah ketika dia melakukan sesuatu maka adanya rasa sadar. Nah ini penting nih. Sadar lagi sholat, sadar kalau lagi sholat. Bukan lagi sholat tapi nggak khusyuk. Lagi bertolabul ilmi, sadar kalau saya sedang bertolabul ilm. Jadi fokusnya tuh lebih banyak daripada tidak fokusnya. Masalahnya kita bagi kaum wanita ini terkadang ibu-ibu pas lagi sholat Allahu Akbar yang keinget jemuran. Ya karena hujan. Allahu Akbar yang keinget anak belum dijemput. Nah itu kan berarti mental kita ada yang nggak waras. Ya.
Jadi harus tenang, kerjakan sesuatu dengan fokus, lagi bertolabul ilmi ya fokus bertolabul ilm. Jangan sampai jasad kita ada di sini tapi hati kita ada di luar. Ya fokus, ya. Dan itu punya jiwa yang sehat itu diantara cirinya adalah fokus, ya fokus ibadah. Baik, kemudian sadar dengan perannya masing-masing. Ya, ini orang yang mentalnya sehat itu dia sadar, oh saya itu perannya sebagai seorang istri, oh saya itu perannya sebagai seorang ibu, oh saya itu perannya sebagai hamba Allah. Nah, ini sadar. Ya, nanti kalau kita sadar dengan peran kita masing-masing, kita bisa menjalaninya dengan baik. Tapi kadang seorang istri jarang menyadari perannya sebagai istri. Pengennya dia mencari nafkah di luar rumah, dia banting tulang. Nah, padahal itu adalah peran seorang suami. Ya kalau ada ibu-ibu nih ya, harusnya di rumah, tapi terbalik-balik dia pengen mencari kerjaan di luar rumah, sampai akhirnya pulang-pulang ngomel-ngomel karena merasa capek dan pengen dimengerti oleh orang-orang yang ada di rumahnya. Ya qadarullah orang-orang yang ada di rumah juga lagi capek semuanya. Akhirnya terjadilah sebuah kejadian yang tidak diharapkan. Semuanya ngomel-ngomel. Suami habis kerja capek, istrinya habis kerja capek, anaknya habis sekolah capek. Ya, dengan suara keras setiap hari tidak ada kenyamanan di rumah, yang terjadi wassalam bubar barisan rumah tangganya. Kan gitu. Ya, makanya ayo kita sadar peran masing-masing. Kalau kita sebagai istri apa kewajiban kita sebagai istri? Kalau kita sebagai ibu apa kewajiban kita sebagai ibu? Jalankan peran kita masing-masing. Baik. Kemudian teman-teman, ya di antara tanda biar kita paham dulu. Kalau mental kita sudah terganggu, apa tandanya di antaranya? Kalau berarti kebalikannya, kalau melakukan sesuatu sudah nggak fokus. Aduh, Ustazah, gawat ini, gitu ya. Saya kalau ngerjain sesuatu kok nggak bisa fokus, gitu ya. Nah, itu sudah mulai terganggu itu ya. Baik. Kemudian dia mudah emosi, meledak-ledak emosinya, marah-marah terus kerjaannya, ngomel-ngomel terus kerjaannya. Ya, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Ibu-ibu kita kan kayak gitu ya kadang ya. Ya sampai seisi rumah tuh bingung ngadepin kita. Ya Allah ini kenapa? Ternyata 2 hari lagi datang menstruasi. Kan gitu kan ya. Ibu-ibu kan kalau ngomel-ngomel nggak jelas, ya uring-uringan nggak jelas, biasanya bentar lagi juga datang menstruasi itu. Ya. Apa namanya PMS ya? Baik. Kemudian di antara teman-teman, ya ketika seseorang itu mulai dikatakan mentalnya tidak sehat, ini nih yang sering terjadi pada ibu-ibu. Mudah cemas, mudah panik, bingungan, sensitif, sensi, baper. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, cemas ini biasanya sering terjadi pada kaum wanita dibandingkan bapak-bapak, dibandingkan para laki-laki. Maka mulai sekarang kalau ada masalah tenang. Apa Bu? Tenang ada Allah. Mulai biasakan. Tenang ada Allah yang akan membantu. Kalau ada masalah jangan banyak overthinking. Yang membuat mental kita itu sakit karena kita banyak overthinking. Ya, memikirkan sesuatu yang belum terjadi, nanti besok seperti apa ya anakku, bentar lagi mau kuliah padahal kuliahnya masih 3 tahun lagi. Ya. Nanti anakku kepiye yo ya, mau mondok padahal mondoknya masih 6 tahun lagi. Ya, dijalani aja dulu. Ya. Jangan terlalu banyak kita punya pikiran-pikiran negatif. Ya, boleh nggak Ustazah kita punya rencana? Boleh. Tapi rencana tuh ditulis bukan dipikir. Ya, rencana itu ditulis dan nanti bagaimana solusinya. Ya, kebanyakan kita kaum wanita semuanya dipikir. Gimana? Maklek ya, ini kayaknya otak tuh penuh gitu ya. Karena semua dipikir. Ya, kejadiannya beberapa tahun yang akan datang mikirnya sekarang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada nggak yang begitu? Oh di sana, di luar sana. Jadi ibu-ibu, kalau panjenengan punya pikiran, punya rencana, ditulis. Napa Bu? Ditulis. Tidak semuanya dipikir.
Nanti kalau butuh bantuan suami kita didiskusikan. Kalau butuh bantuan tetangga kita didiskusikan. Kalau butuh bantuan teman kita didiskusikan. Ya, bukan semuanya kita taruh di kepala dan kita mikir sendiri, itu berat. Ya, baik. Kemudian di antara orang yang mentalnya tidak sehat, teman-teman, ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia mulai menyakiti diri sendiri. Oh, ini yang lebih parah lagi nih. Jadi dia akan mengatakan, aku tuh sudah nggak berharga. Aduh, aku sudah nggak bisa menjadi ibu yang baik. Itu udah parah itu ibu-ibu. Ya, kalau ada orang merasa, misalnya, saya kemarin ketemu juga sama orang-orang seperti ini di Jakarta. Ada jamaah yang bilang begini, Ustazah, saya punya anak, ternyata anaknya itu usianya berdekatan. Ya, jadi dia bingung seperti apa, ya Allah, ini anak-anak harus digimanain, ya Allah. Dan kemudian dia berkata kepada dirinya, apalah aku ini bukan ibu yang baik bagi anak-anakku, gitu katanya. Ya, wah, Ana bilang gawat ini panjenengan gitu ya. Enggak kok, jenengan masya Allah ibu yang baik, masya Allah, Allahumma barik. Lah buktinya Allah titipkan amanah ke jenengan. Berarti Allah tahu kalau jenengan tuh mampu menjadi ibu yang baik. Saya bilang begitu. Ya. Karena kalau teman-teman dengar ya, temannya tuh sudah mulai menyakiti diri sendiri, mengatakan kepada dirinya, aku itu adalah seorang wanita yang tidak berharga, aku ini sampah, aku ini begini. Tolong dikuatkan. Jangan dibiarkan. Jangan justru kita bilang, oh, jenengan baru sadar gitu. Parah. Ya. Misal contoh. Makanya penting punya teman yang bisa memberikan semangat untuk kita, gitu ya. Jangan justru ketika kita sedang begitu justru dikompor-kompori, gitu ya. Jadi kalau ada teman begitu tinggalkan, ya. Iya betul. Karena ini subhanallah teman-teman, yang namanya lingkungan, pertemanan ini sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita. Betul. Ya. Ada orang mau bunuh diri, misalnya ya, menyakiti dirinya gitu, mau bunuh diri. Kalau temannya baik bilang begini, jangan. Ya, bunuh diri itu dosa besar. Nanti di akhirat akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau telah melakukannya di dunia. Orang yang menjatuhkan dirinya dari atas gedung, nanti di akhirat dia akan begitu terus sama Allah, naik ke atas gedung, turun, ya, kemudian meninggal, dihidupkan lagi, terus itu siksaan. Ya, tapi kalau temennya yang nggak baik bilangnya apa, mau bunuh diri, ya terserah, hidup-hidupmu, gitu kan ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya penting bagi kita untuk saat-saat ini punya teman yang bisa menyemangati kita. Baik. Dan ini merupakan gangguan mental, teman-teman. Kalau sudah separah ini baru boleh misalnya langsung ya, itu datang ke psikiater atau ke psikolog ya, atau ke tadi rumah sakit jiwa. Jangan dibiarkan begitu saja. Baik. Nah, kita tahu ibu-ibu Maryam. Tahu Maryam? Maryam itu kalau ada kisah Maryam di dalam Al-Quran, kita lihat dalam surah Maryam. Maryam itu pernah mengalami stres nggak sih? Waktu kapan? Waktu hamil, ya waktu hamil. Jadi ketika Maryam diberikan kabar Maryam hamil tanpa ada suaminya, Maryam mulai apa? Mulai stres. Ya Allah, gimana saya mengandung tapi nggak ada suami? Tapi Maryam berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kapan Maryam Maryam stres kapan? Waktu mau melahirkan. Apa kata Maryam? Ayo kita buka bareng-bareng surah Maryam. Ya. Jadi ini ternyata ada temennya juga. Ya. Baik, yuk kita buka surah Maryam ayat 23. Saya bacakan ya ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Di dalam ayat 23 ini kisahnya Maryam ketika Maryam sudah mulai mendekati masa-masa melahirkan.
Ya, atau kalau bahasa sekarangnya berarti sudah mulai mendekati apa? Sudah kontraksi gitu ya. Maka Maryam berusaha ya mengatakan kepada dirinya, qalat ya laitani mittu qabla hada, saking sakitnya, ya Allah kalau kematian itu lebih di qabla hada, engkau percepat sebelum aku melahirkan. Ya sekelas Maryam loh. Ya sekelas Maryam tuh artinya sampai pikirannya seperti itu. Berarti kan memang stres ini tidak bisa kita pungkiri, semua pernah mengalaminya. Masya Allah. Baik, kemudian Allah berikan solusi. Nah ini nih, Allah berikan solusi kepada Maryam. Subhanallah, karena beliau ya seorang yang senantiasa beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan solusinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlah tusaqitu alayki rutaban janiyya. Ya, lihat ibu-ibu, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang menyandarkan problemnya kepada Allah, masalahnya kepada Allah, Allah kasih solusi. Allah perintahkan Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma dan Allah jatuhkan kurma tersebut agar bisa dimakan oleh Maryam sebagai pengganti makanan untuk persiapan Maryam melahirkan. Masya Allah. Jadi kita sebagai seorang muslimah, teman-teman, kalau sampai terjadi tadi yang disebutkan ya, kesehatan mentalnya sudah mulai terganggu, di antara solusinya adalah ufawid hadal amri ilaika. Kita serahkan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Jadi di antara solusi kalau kita pengen disehatkan mentalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kali kita ada masalah bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang kedua, teman-teman, kalau kita pengen disehatkan mentalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam kehidupan ini kita harus benar-benar menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjalankan perintah-perintahnya Rasulullah, dan menjauhi larangan-larangannya. Nanti insya Allah saya ada 40 hadis ya, tapi ini sangat banyak sekali, tidak bisa saya, sudah punya semuanya. Sebagian. Oke, silakan dibuka hadis 1. Nah ini diantara solusi yang diberikan di dalam agama kita. Hadis 1 adalah bertawakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi agar kita disehatkan mentalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu radhiya, berarti kurang ya. Tolong ditambahkan. Di situ kan ridholillah ya. Yang benar radhiyallah. Dan ada alif yang kurang situ. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qalat kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulamu inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Begini ibu-ibu, saya rangkumkan ya apa isi hadis ini. Jadi di dalam hadis ini bagi kita sebagai seorang muslimah, jikalau kita pengen disehatkan mentalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjaga batasan-batasan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa-apa yang telah Allah larang di dalam Al-Qur'an. Ya. Kita mendekat kepada agama kita dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah dan Rasulnya serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah seperti itu di dalam kehidupan kita, sholatnya dijaga, lisannya dijaga. Ya lisan ini hati-hati teman-teman. Lisan ini
bisa membawa kepada keridhaan Allah, bisa membawa kepada kemurkaan Allah. Allah memerintahkan kita untuk menjaga lisan. Allah memerintahkan kita untuk menjaga anggota badan kita agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya banyak wanita yang melanggar larangannya Allah. Allah melarang dalam surah Al-Hujurat terhadap hamba-hamba Allah untuk saling menggibahi. Tapi kenyataannya banyak juga wanita-wanita muslimah yang hobinya apa, Bu? Ghibah. Gitu kan ya? Berarti dia belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga wanita-wanita muslimah yang tidak bisa menjaga lisannya. Dalam realitanya banyak wanita-wanita muslimah waliyadzubillah dengan lisannya dia mengadu domba sesama saudara. Ya kan? Berarti itu dia sedang melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertama. Kenapa Ustazah kita itu harus menjalankan perintahnya Allah, menjalankan perintahnya Rasulullah, menjauhi larangannya Allah, menjauhi larangannya Rasulullah? Karena semuanya akan kembali kebaikannya untuk kita. Jadi tolong dicatat kaidahnya. Ya, apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka semuanya ada kebaikan untuk kita, ada maslahat untuk kita sebagai hamba Allah. Semua yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, semua yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis, semuanya itu ada maslahat. Contoh, kita ambil contoh satu. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar. Sabar, gitu kan? Ya, wasta'inu bis-sabr kata ya. Maka sabar itu ada kebaikan enggak untuk kita? Banyak. Kalau ada ibu-ibu nggak sabar dengan anaknya, ya pasti anaknya sudah disuruh keluar dari rumah. Iya nggak? Maka sabar itu ada kebaikannya. Kadang rumah tangga seorang muslim, ya, kalau tidak ada kesabaran dari salah satu pihak, baik itu laki-laki atau perempuan atau istri atau suami, itu yang ada bubar barisan, Bu. Ya, yang ada perceraian. Gimana? Ya kan sekarang tuh banyak tuh gonjang-ganjing rumah tangga kaum muslimin. Makanya kemarin saya di As-Saff di Bintaro di masjid di Emerald tuh di antara tema yang diangkat itu jangan terpesona dengan pebinor, perebut bini orang. Terpesona dengan pebinor gitu. Itu saya yang mengisi. Ustadz Hanan ya mengisi sama di masjid, beliau mengisi bapak-bapak ya di atas, saya mengisi ibu-ibu di lantai bawah. Judulnya Ustadz Hanan di atas jangan terpesona dengan pelakor. Perebut laki orang. Iya, serem zaman sekarang itu, betul. Ya, kalau kita nggak belajar, teman-teman, bagaimana menjadi seorang wanita yang memiliki harga diri, ya. Kalau suami kita tidak belajar bagaimana bertanggung jawab, ya, akan perannya sebagai seorang suami, maka yang ada rumah tangga itu bubar barisan. Maka dari itu di antara perintah Allah di dalam Al-Quran ini kita diminta untuk bersabar. Karena sabar itu bagian dari ibadah. Setuju ya? Baik. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita la tagdob. Apa ibu-ibu hadisnya? Udah hafal belum? La tagdob faraddada miroron la tagdob walakal jannah. Nah, biasanya hafal dari anak-anak kan? Ya, kita mau ngomel-ngomel anaknya bilang apa? La tagdob. Akhirnya kita diem nggak? Langsung ya. Berarti kan kita diperintahkan untuk menahan amarah. Nah, prakteknya kita nurut napa mboten sama Rasulullah? Kadang-kadang jujur itu baik. Ya, Masya Allah. Padahal kalau kita nurut sama Rasulullah, menahan amarah, ya bukan emosi itu banyak. Nanti bukan hanya marah, emosi itu ya senang masuk emosi. Kalau kita menahan marah, insya Allah ibu-ibu tidak melampiaskan marah kepada anak-anak, insya Allah anak-anak pun bahagia. Ya. Kalau kita bisa menahan amarah kita yang harusnya meletup-letup, tapi kita tahan, tidak jadi marah, insya Allah Allah berikan surga untuk kita. Allah sehatkan jasad kita. Begitu enggak? Begitu ya? Nah, ini diantara contoh kalau kita melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Baik. Kemudian di dalam hadis ini Allah memerintahkan melalui lisan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Nah, ini penting nih ibu-ibu. Agar
Allah mensehatkan mental kita, maka kalau mintanya sama Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Ustazah, boleh nggak minta sama orang pinter? Tahu orang pinter nggak? Dukun katanya ya. Boten pareng, Bu. Karena orang pinter atau dukun itu juga sama. Ya, dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah zat yang maha kaya. Mintalah kepada Allah zat yang maha memberi rezeki kepada kita semuanya. Sampai-sampai dahulu, orang-orang zaman dahulu, mereka kalau habis garam di dapur mintanya sama Allah. Kita sekarang kalau habis garam di dapur mintanya sama siapa? Sama toko oren, sama toko ijo, gitu kan ya? Nah, ya. Berarti di mana tauhid kita? Kita sudah ngaji lama. Gembatan ibu-ibu. Ya. Kalau ada problem, anak-anaknya masya Allah, misalnya punya anak laki-laki, anak-anaknya masya Allah aktifnya luar biasa. Ya, itu kita sedang diuji oleh Allah. Maka mintanya kepada siapa? Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Apalagi sampai misalnya ya, naudzubillah summa naudzubillah, ya minta gelang jimat misalnya ya, agar anaknya nggak nakal. Semua anak di dunia ini nggak ada yang nakal. Ya, hanya kitanya saja terkadang melabeli anak-anak kita dengan mengatakan anak itu nakal. Padahal semua anak itu unik, semua anak itu punya kelebihannya masing-masing. Baik. Wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kita minta tolongnya sama Allah. Nih, Bu, ada yang sudah memprediksi, tapi ini tidak usah menjadi beban pikiran ya. Adanya banyak kekacauan di negeri kita pada hari-hari ini. Itu ada yang memprediksi katanya ada kemungkinan seperti tahun 98 kalau dibiarkan. Ya semoga tidak. Semoga tidak. Maka sikap kita sebagai seorang muslimah banyak-banyak minta tolong sama Allah. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sering-sering berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Insyaallah Allah tidak membiarkan hambanya menderita. Siapapun yang mendekat kepada Allah pasti Allah kasih pertolongannya. Ya, jadi kita harus banyak-banyak minta tolong sama Allah. Baik. Wa'lam. Ini juga bagus nih untuk hari-hari ini nih. Wa'lam, biar kita nggak overthinking. Annal ummata law istamat ala an yafauka bi syai'in lan yanfauka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Sampai akhirnya. Ini kaidah ibu-ibu. Kalau ada orang yang ada di Semarang ini semuanya pengen menyakiti kita. Ya, tapi Allah belum mengizinkan, maka itu mustahil terjadi. Ya, sebaliknya, kalau ada orang pengen memberikan manfaat kepada kita walaupun sudah berkumpul semuanya, ya di gedung apa? Di alun-alun kota Semarang, ya pengen memberikan manfaat kepada kita, maka itu tidak akan terjadi kalau Allah belum mengizinkan. Berarti ustazah, apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi situasi seperti ini? Tenang, ya. Tenang, dan tidak akan terjadi kepada kita sesuatu bila Allah tidak mengizinkan itu terjadi. Tadi ya, nggak mudah panik, nggak mudah cemas. Yang ada kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian teman-teman, di antara solusi yang diberikan di dalam Islam, di antaranya jangan lupa zikir pagi dan petang. Ini nih kadang kita lupa ya. Teman-teman yang sudah hafal zikir pagi petang, tolong dijaga. Ya, karena terkadang kita itu dengan kesibukan kita masing-masing akhirnya luput untuk membaca zikir pagi dan petang. Dan kalau bisa teman-teman, ya setelah subuh, ya setelah teman-teman membaca zikir setelah salat, maka lanjutkan membaca zikir pagi. Jangan ditunda. Kenapa? Karena kita saat ini hidup di zaman fitnah, ya, di akhir zaman, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk badiru bil a'mal, untuk bersegera dalam beramal. Kalau kita tunda-tunda, nanti zikir paginya habis mengantarkan anak sekolah baru zikir pagi. Habis antar anak ke sekolah belanja di warung. Habis belanja masak. Habis masak bebersih rumah. Habis bebersih rumah terdengar adzan duhur.
Zikir pagi belum? Belum. Nah, jadi jangan sampai zikir pagi petang ini terlewat. Ini penting pakai banget. Di zaman sekarang teman-teman yang belum hafal zikir pagi petang boleh melihat. Alhamdulillah sekarang sudah banyak teman-teman ya aplikasi ataupun PDF yang teman-teman bisa bawa kemanapun, gitu kan? Karena kalau saya bilang teman-teman tolong bawa buku zikir pagi petang kadang lupa. Gimana? Tapi kalau HP kan ibu-ibu baru jalan berapa meter HP-nya lupa pasti balik lagi. Tapi kalau baru jalan berapa meter buku zikir pagi petangnya lupa, insya Allah nggak balik lagi. Iya nggak ibu-ibu? Hah? Nah, maka dari itu, kalau yang belum hafal zikir pagi petang, tolong dicari yang versi PDF ya atau versi aplikasi. Dan sambil menunggu ya, kita zikir pagi dan petang. Kenapa? Karena ini adalah benteng. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, barang siapa yang menjaga zikir pagi dan petangnya, maka dia seperti memakai baju besi. Kalau ada yang pengen memanah dirinya, maka panahnya kembali lagi. Ya, dan zaman sekarang ibu-ibu banyak sekali orang-orang yang menginginkan ya orang lain untuk terjatuh, ya untuk berbuat jahat. Maka insya Allah dengan zikir pagi dan petang ini adalah sebagai sarana agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saya pengen tahu nih jamaah Miftahul Jannah yang sudah hafal zikir pagi petang, boleh angkat tangan. Hafal. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik. Baik, tidak apa-apa. Ya mayoritas belum, tidak apa-apa. Nanti insya Allah PR panitia kajian, tolong dicatat. Ya, catat. Ya. Setelah kajian selesai, tolong dicari ini jariah bagi panjenengan semuanya. Tolong dicari zikir pagi petang versi PDF. Ada kan? Di share di grup. Oh, pengen dah ibu-ibu yang belum tahu? Pengen kan? Masya Allah. Dan nanti dibintangin. Ya, karena ibu-ibu itu karena saking banyaknya grup, ya, mau cari zikir pagi dan petang bingung sendiri. Ini grup yang mana gitu ya. Atau tertumpuk banyak chat, banyak pesan yang masuk akhirnya lupa, dibintangin. Ya. Kalau enggak diapain tuh ibu-ibu? Ditaruh di paling depan. Dan teman-teman tahu, di dekat WhatsApp katanya ya. Teman-teman tahu kita ini mengalami masa di mana waktu begitu cepat. Gimana? Coba ada nggak yang merasa seperti saya? Jumat ketemu Jumat lagi. Perasaan baru kemarin Jumat udah Jumat lagi. Perasaan baru kemarin Senin berkumpul sudah ketemu lagi. Ini artinya kita sudah hidup di akhir zaman. Maka dari itu pesan saya, jangan tunda untuk beramal salih, bersegeralah untuk beramal salih, termasuk untuk membaca zikir pagi dan petang. Siap ibu-ibu? Insyaallah. Nah ini kayaknya kok suaranya nggak semangat. Yuk saya tanya lagi, siap ibu-ibu? Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin. Ya Masya Allah. Baik. Kemudian ya, di antara solusi yang diberikan di dalam agama kita adalah kita sebagai seorang wanita muslimah agar disehatkan mentalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ibu-ibu silakan dibuka halamannya yang punya buku. Ada di bab 2, merasa tenang dengan takdir Allah. Berarti halaman 3. Ya, ini hadis yang sangat penting, makanya saya ambil. Disebutkan oleh Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabatu sarra'u syakar, fakana khairan lah, wa in asabatu dharra'u sabar, fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Ya. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Kata beliau, alangkah menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya baik. Jika dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan dia bersyukur.
Tapi jika sebaliknya, dia akan bersabar dan itu pun baik baginya. Hadis ini teman-teman menjadi pondasi bagi kita semua sebagai muslimah, bahwa sesungguhnya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi seorang muslimah, ini adalah rezeki yang sangat luar biasa. Jadi kita syukuri dulu, alhamdulillah. Dengan kita menjadi seorang muslimah artinya kita sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kehidupan ini teman-teman, yang ada ya, dalam kehidupan ini yang ada adalah ujian. Kita ini sedang berada di negeri ujian, ya. Tidak terlepas dari ujian. Kapan selesainya ujian? Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hidup itu diuji terus. Ya, ibu-ibu, kalau kita lagi berada di ruang ujian, ya dulu ingat enggak waktu kita SMA, SMP, lagi berada di ruang ujian, tegang enggak tuh? Nyantai-nyantai enggak? Ya, ada enggak orang lagi masuk ruang ujian tiba-tiba tidur? Habis waktunya. Ya enggak? Sadarilah bahwa kita sekarang sedang berada di sebuah negeri di mana Allah menguji kita. Dan ujian tuh bentuknya dua, ibu-ibu. Ada kenikmatan, ada ketidaksukaan. Itu dua. Ya, semuanya bentuk ujian. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan, Allah sedang menguji kita apakah kita bersyukur atau tidak. Nabi Sulaiman alaihissalam, ya di dalam hidup beliau diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa beliau apa? Kata beliau, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan fima tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Gitu kan kata Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah, jadikan aku itu hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat yang Engkau beri kepadaku dan kepada ayahku, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ya. Maka orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, pasti Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Yuk sekarang balik ke kita masing-masing. Bu, yang membuat hidup kita itu enggak enak, yang membuat hidup kita itu cemas, diantaranya karena kita suka membanding-bandingkan kenikmatan yang Allah beri kepada kita dengan kenikmatan yang Allah beri kepada orang lain. Gimana? Sesek dadanya, ya enggak? Kalau kita senantiasa membanding-bandingkan nikmat kita yang Allah beri kepada kita dan kepada orang lain. Enak tenan yo tetanggaku, ya, hidupnya pengen makan, tinggal makan, pengen jalan-jalan ke Jogja, tinggal jalan, anaknya mau mainan tinggal dibelikan, gitu kan ya? Ya, itu kan secara dohir. Tapi nggak tahu tuh, kita nggak pernah tahu kalau ternyata orang yang berduit, orang yang beruang, orang yang berharta itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti. Saya pernah bertemu dengan orang yang begitu, Bu. Ya, ada seorang akhwat, seorang wanita, masya Allah ya, Allah berikan kelebihan harta, masya Allah, Allahumma barik fi maliha, semoga Allah berkahi hartanya untuk beliau. Ya, beliau curhat kepada saya, Ustazah Azizah, ya, saya tuh mumet setiap hari. Lah mumet kenapa? Mumet ya, setiap hari itu didatengin orang pengen utang, gitu ya. Dan itu nggak selesai-selesai. Jadi waktunya tuh tiap hari itu ada aja yang utang, ya. Dan yang berutang tuh belum pada dikembalikan, gitu ya. Jadi beliau tuh waktunya habis. Itu yang pertama. Yang kedua beliau bilang begini, Ustazah tahu enggak? Ya, saya tuh lagi diuji oleh Allah dengan anak-anak. Ya, jadi anak-anaknya qadarullah ya begitulah, ada masalah sedikit lah ya. Dan itu bentuk ujian. Jadi orang itu bukan hanya diuji dari harta, ibu-ibu, tapi kadang ya diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla dari harta, tapi diuji dengan anak. Ya, bahkan yang lebih parah, ibu-ibu, ada waliyadzubillah ya, ada ya jamaah itu yang bercerita tapi beda orang. Beliau bilang begini, Ustazah, mungkin orang akan melihat harta kami itu banyak, ya. Orang akan melihat rumah kami itu ada beberapa, tapi kami tuh sedih, gitu ya. Kenapa sedih? Karena suami ana tuh berselingkuh, katanya. Naudzubillah min dzalik. Lah kenapa kau berselingkuh? Karena kami selama pernikahan belum dikaruniai anak.
Gitu, Masya Allah. Jadi panjenengan ibu-ibu, walaupun rumah masih ngontrak ya, kontraktor, ya apa ya? Kontraktor. Tapi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa makan, alhamdulillah. Ketika Allah masih memberikan kepada kita anak-anak, maka kita syukuri. Karena orang yang berduit ya belum punya anak itu bingung. Ya. Tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Ya, sekali lagi bahwa kalau kita pengen disihatkan mentalnya oleh Allah, maka banyak-banyak bersyukur. Contoh bersyukur yang paling mudah ibu-ibu. Di antaranya adalah ketika kita bisa ya menelan air putih ini tanpa ada halangan sampai ke kerongkongan kita. Yuk minum. Bismillah. Ini nikmat. Kenapa? Karena ada banyak pasien-pasien kanker di rumah sakit yang kalau minum air putih harus pakai selang. Loh kok iso Ustazah? Lah gimana? Lidahnya itu keluh. Lidahnya banyak sariawannya. Berarti kalau kita minum air putih, masuk air putih ini ke kerongkongan, ucapkan alhamdulillah. Sudah, itu yang paling mudah. Ya. Jadi kadang kita itu subhanallah ibu-ibu, kadang kita lupa bersyukur. Gimana? Ya, ada air putih pengennya air kopi. Ya. Lihat temennya kan sekarang banyak tuh orang-orang nongkrong-nongkrong di kafe gitu ya. Kopi latte, kopi apalah, kopi apa gitu kan. Ya, sedih rasanya, ya Allah, hamba setiap hari minumnya air putih gitu ya. Subhanallah, Bu. Alhamdulillah air putih panjenengan masih jernih. Ya, saudara-saudara kita di Palestina mau minum air putih aja susah. Iya enggak, Bu? Itu diantara contoh gampangannya bersyukur itu seperti itu. Lihatlah apa yang Allah berikan kepada kita dan syukurilah. Ketika kita pakai baju ya ibu-ibu, pakai baju tanpa bantuan orang lain memakaikan baju kepada kita, disyukuri. Alhamdulillah, berarti otot tanganku masih sehat. Memang ada ustazah yang pakai baju, dipakaikan bajunya, ada. Ya. Makanya yuk kita bareng-bareng ucapkan alhamdulillah. Insya Allah kalau setiap hari kita mencoba untuk bersyukur kepada Allah, maka insya Allah Allah sehatkan mental kita semuanya. Ya, amin. Yang kedua ibu-ibu, kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, maka kita diminta untuk bersabar. Ya, sabar. Ya. Dan sabar ini adalah teori yang sering kita dengar, tapi pada prakteknya kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba deh PR. Yuk buat saya dan ibu-ibu semuanya. Hari ini PR. Enggak, bukan marah. Marah kayaknya bagi ibu-ibu sudah, insya Allah udah biasa nahan marah. Hari ini, bismillah ya kita bareng-bareng. Sabar untuk tidak mengeluh. Tulis. PR. Di kajian sebelumnya ada PR gak ya? Oh dulu, PR-nya apa? Oh tidak boleh marah-marah sama suami, dikerjakan enggak PR-nya ibu-ibu? Hah? Kepiye to ibu-ibu, katanya PR-nya dikerjakan, enggak marah-marah sama suami, tapi pelampiasannya marah-marah ke anak. Yo sami mawon. Oh biar suami tahu kalau kita lagi marah. Suaminya ternyata nggak mau tahu. Itu lebih parah lagi. Anaknya yang jadi korban, ya suaminya asik ya menekuni kerjaan. Nah itu kan yang lebih parah. Ya baik. PR, semua tulis PR. Hari ini bismillah sampai nanti tidur. Ya bismillah sabar untuk tidak mengeluh. Biasanya ada ujian ini. Biasanya langsung Allah kasih soalnya nanti setelah selesai kajian. Gawat ini katanya ya. Ya, sudah ditulis PR-nya? Bismillah ya bareng-bareng ya. Semoga Allah mudahkan ibu-ibu kita semuanya mengerjakan PR dengan lulus semuanya. Amin. Ustazah, nanti kapan dikoreksinya? Nanti pas ibu-ibu mau tidur coba evaluasi. Tadi setelah saya selesai kajian sampai saya mau tidur nih, ada nggak keluar dari lisan saya kata-kata mengeluh? Ya. Kalau masih ada berarti besoknya dicoba lagi. Ya, kalau sudah lulus dibiasakan.
Ya, dibiasakan untuk semoga kita dibiasakan untuk tidak mengeluh. Alhamdulillah. Baik, ini ya ibu-ibu berarti yang namanya orang beriman di dalam kehidupan ini di antara solusinya agar disehatkan mentalnya oleh Allah adalah banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak bersabar. Oke. Baik. Kemudian teman-teman yang saya cintai, tolong dibuka hadis ke-6. Nih, untuk kesehatan mental bagus. Hadis ke-6 halaman 7. Sudah? Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tiyara wa khairuha al-fa'l. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu as-salihah yasma'uha ahadukum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak boleh tiaroh atau menganggap sial. Yang terbaik adalah al-fa'lu atau optimisme. Maka para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu? Rasulullah menjawab, kalimat baik yang didengar oleh seseorang di antara kalian. Begini ibu-ibu, realita ya. Prakteknya begini. Jadi kalau pagi hari, bikinlah kalimat-kalimat yang kalimat itu mengandung positive thinking. Ya, positive thinking itu misalnya begini. Ya, insya Allah hari ini saya akan baik-baik saja. Insya Allah hari ini Allah akan berikan kepadaku kemudahan. Nah, itu terus dilatih. Ya, kalau bahasa psikolog tuh namanya apa Bu? Afirmasi. Ya, tapi kita sebagai orang-orang beriman, ya hendaklah afirmasi yang kita lakukan tidaklah kita keluar dari apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Jadi boleh nggak kita memiliki optimisme gitu ya di kehidupan kita, sangat dianjurkan. Karena Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk memiliki positive thinking. Caranya bagaimana Ustazah? Ya, oh iya, kalau tadi teman-teman untuk masalah syukur, sebentar, izin saya menyampaikan. Saya alhamdulillah di Yogyakarta itu ada mulai, alhamdulillah, mohon doakan ya teman-teman, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah ini sudah mulai dibangun Masjid Mutiara Hikmah. Alhamdulillah sudah masa pembangunan dan alhamdulillah sudah ada santri yang menghafal Al-Quran. Nah, akhwat perempuan, saya kasih tugas ke para santriwati setiap hari ya, challenge-nya adalah membuat jurnal syukur. Ustazah, kapan itu dibuat jurnal syukur? Dibuat sebelum mereka tidur. Jam 8 itu sudah mulai mereka buat jurnal syukur namanya. Jurnal syukur. Jadi saya meminta kepada mereka untuk menuliskan 3 poin utama yang disyukuri dari kejadian hari ini. Nah, itu banyak ternyata. Alhamdulillah hari ini bisa belajar Al-Quran. Itu boleh ibu-ibu dilatih. Jurnal syukur. PR lagi ya. Berarti PR. Banyak PR-nya. Membuat jurnal syukur. Ibu-ibu nggak usah terlalu berat. Ustazah, jurnal itu kan kalau di perkuliahan, wah itu udah gawat itu ya. Ya, nggak usah. Ibu-ibu tulis saja, entah itu di HP atau di notes atau di mana, di kertas atau di, kalau kita punya apa namanya, yang tempelan kertas warna-warni, nggak apa-apa, itu jauh lebih baik. Ya ditulis. 1, jurnal syukur. Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu dengan keluarga. Alhamdulillah masih bisa ikut kajian. Yang ketiga, alhamdulillah masih bisa bernafas tanpa alat bantuan. Nah, udah buat nanti malam tulis. Nah, itu kan PR tapi sudah saya kasih jawaban. Ya. Coba ya, bismillah ya, bareng-bareng ya. Bismillah kita bikin 1 pekan. Continue. 1 pekan. Konsisten, istiqomah. 1 pekan. Siap napa mboten? Ya. Mau 1 pekan apa 1 bulan? Wah, dikirim ke saya. Wah, nanti penuh. Dikirim ke Bu Leni. HP-nya, ya. Gitu ya. Boleh ya, begitu ya. Atau di grup juga nggak apa-apa. Ayo siapa yang sudah ngerjain PR, jurnal syukur gitu ya. Nanti misalnya kita lihat, Masya Allah ya, ada teman kita, Masya Allah, Allahumma barik, misal yang hari ini belum menikah terus sudah menikah nih, alhamdulillah hari ini pernikahan gitu misalnya. Terus kita bilang ya, kalau kita lihat kenikmatan yang orang lain rasakan, kita bilang Masya Allah, Allahumma barik, derek bingah.
Gitu. Jadi yang komentar wajib ini ya, wajib untuk mengucapkan Masya Allah, Barakallahu fiik, Allahumma barik, derek bingah, gitu ya. Kita mulai latih. Ya, derek bingah ikut senang. Ibu derek bingah ikut senang. Ya, bukan derek belo sungkowo. Karena biasanya derek itu yang biasa terucap derek belo sungkowo. Ya, jadi derek bingah itu juga bagian dari ikut senang ketika saudara kita mendapatkan nikmat. Siap ya panitia ya? Ya, nanti yang sudah setor dikasih jempol. Dikasih amat jempol atau love ya boleh ya. Ya. Bismillah ya. Oke. Kemudian tadi yang kedua PR-nya, apa tadi PR-nya? Jurnal syukur sudah, apa tadi? Sabar dan tamarul. Yang ketiga ya pagi hari. Nah, berarti ada pagi, ada mau tidur. Pagi hari apa PR-nya tadi? Bikin afirmasi. Ya, bikin. Insya Allah hari ini baik-baik saja. Insya Allah hari ini yang pedagang daganganku laris. Ya biiznillah. Insya Allah hari ini anak saya dimudahkan ujiannya oleh Allah. Nah, terus ya. Insya Allah katanya untuk besok ya ibu-ibu ya. Hari ini ya besok kan dikerjakannya ya. Dapat duit banyak. Bu, ingat kalau berdoa harus tuntas ya. Jangan cuma dapat duit banyak, tapi ditambahkan duit banyak yang halal. Ya, kalau panjenengan berdoa, insya Allah hari ini dapat duit banyak. Ternyata itu duit hasil penjarahan. Waduh gawat ya. Kan sekarang lagi pada musim jara-menjara. Ya naudzubillah summa naudzubillah. Maka kita perlu berdoa. Berdoa duit banyak yang halal. Siap napa mboten Bu? Insyaallah. Masya Allah. PR-nya ada berapa itu? 3. Masya Allah. Baik. Kemudian ibu-ibu agar Allah sehatkan jiwa kita, ini penting juga nih. Ini pondasi. Saya ambil yang pondasi-pondasi. Coba lihat hadis ke-7. Di antaranya saya tidak membacakan hadisnya, nanti ibu-ibu bisa lihat. Ya boleh nanti di screenshot Bu Leni hadis-hadis yang hari ini saya ambil di screenshot dikirim di grup. Ya. Oh PDF-nya. Tapi kan saya nggak semuanya tidak saya sebutkan. Poin-poin yang hari ini kita belajari. Baik. Hadis ke-7 teman-teman, di antaranya adalah jadikan sholat kita sebagai healing kita. Hadis ke-7. Ya, Rasulullah SAW menyuruh Bilal, memerintahkan Bilal. Apa kata Rasulullah SAW? Aqimis sholat ya Bilal, arihna biha. Ya, subhanallah. Kata Rasulullah SAW, wahai Bilal, tegakkanlah sholat, istirahatkanlah, tenangkanlah jiwa-jiwa kami dengannya. Jadi ibu-ibu kalau kita pengen disehatkan jiwanya oleh Allah, kalau kita pengen diberikan ketenangan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki salat kita. Nah, ini penting. Mau saya jadikan PR, nanti ibu-ibu belajarnya lama ya. Jadi kalau udah evaluasi masing-masing aja. Kalau selama ini kita merasa kok salatku masih biasa-biasa aja ya. Saya belum bisa merasakan ketenangan menikmati sholat. Berarti harus belajar lagi bagaimana sholat yang benar. Karena harusnya orang habis sholat tuh tenang Bu. Tapi kalau seandainya ibu-ibu mengalami habis sholat justru kemerungsung, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Ya pasti itu. Ya. Apalagi sholat itu sejatinya bisa menahan kita untuk berbuat kemungkaran. Kalau ada orang habis sholat melakukan dosa, berarti sholatnya ada yang salah. Gitu ya. Jadi perbaiki sholat kita. Di sini ada nggak boleh nih belajar sholat? Ada fikih sholat. Pernah ada. Tapi bukan ini ya, bukan masalah dari gerakannya, dari teorinya bukan. Bukan. Tapi lebih kepada bagaimana khusus sholat, ya memaknai apa saja bacaan sholat, ya. Insya Allah. Masya Allah. Allahumma barik. Insya Allah. Jadi itu penting Bu. Kan selama ini kita belajar sholat itu kan gerakannya, gimana? Ya bacaannya. Tapi kita lupa memaknai arti bacaan sholat.
Ya padahal sholat itu perlu kita manai. Biar kita fokus, biar kita khusus sholat, maka perlu kita manai. Siap Bu, belajar lagi Bu? Siap. Katanya nanti di sesi berikutnya. Doakan saya ya ibu-ibu, doakan kami semoga Allah memberikan kepada kami usia yang barokah. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami kebermanfaatan ya sehingga bisa kami bertemu dengan ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik, termasuk di dalamnya nanti hadis yang ke-8, tapi ini insya Allah tidak dibahas, adalah menjaga sholat subuh. Ya, kenapa ibu-ibu sholat subuh itu harus dijaga? Karena biasanya ya kalau di pagi hari moodnya kita bagus ya, maka insya Allah seharian moodnya bagus. Tapi kalau di pagi hari misalnya bangunnya sudah terlambat, matahari sudah terbit belum sholat subuh, yang ada moodnya nggak bagus. Ya, dan zaman sekarang ibu-ibu saya izin menyampaikan banyak anak-anak muda yang menjadikan malam harinya seperti siang hari untuk nongkrong-nongkrong di kafe, tidur jam 2, jam 3 malam, akhirnya bablas tidak sholat subuh. Yang ada dia bangun jam 8, jam 7, ibunya mau membangunkan katanya kasihan. Ya, kan baru pulang jam 2. Ya, padahal itu anak sudah balik, sudah usianya 20 tahun, 23 tahun. Di mana letak kita nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka dari itu kalau kita pengen anak-anak kita dimudahkan untuk salat subuhnya, mari kita mulai dari dalam diri kita dan suami kita. Karena orang tua itu adalah teladan bagi anak-anaknya. Jaga salat subuh agar hidup kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena barang siapa yang dia sholat subuh, maka sesungguhnya hidupnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Puasa ini berat ya bagi teman-teman. Baik. Kemudian hadis yang ke-10. Nah ini nih penting, pakai banget nih. Hadis ke-10 halaman 11. Bulan ini kalau belum dibahas semuanya, nanti insya Allah next time lah ya. Insyaallah biidznillah. Baik, saya bacakan ya ibu-ibu. Hadis ke-10 ini penting. Penting ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Talha, "Iltamis ghulaman min ghilmanikum yakhdumuni hatta akhruja ila Khaybar." Fa kharaja bi Abu Talha murdifi wa ana ghulamun rahaqtul hulma. فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال رواه البخاري. Baik, jadi intinya begini, Anas bin Malik itu putranya Abu Talha. Anas, ini lagi berbicara masalah Anas. Anas bin Malik, ibunya namanya Ummu Sulaim, ayahnya namanya Abu Talha. Dan Ummu Sulaim ini adalah seorang ibu yang sangat-sangat cerdas. Bagaimana tidak cerdas? Ketika beliau ingin mencari guru di zamannya, maka beliau carikan guru terbaik untuk anaknya, guru terbaik untuk putranya. Dan tidak ada guru terbaik di zaman Rasulullah SAW kecuali Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi ibu-ibu kita sebagai seorang ibu ya, banyak-banyaklah berdoa untuk pendidikan anak-anak kita. Jangan sampai kita itu hanya terfokus, oh anak tetanggaku sekolah di SMP favorit, anak tetanggaku sekolah di SD favorit, anak tetanggaku sekolah di pesantren favorit. Kemudian kita langsung ikut-ikutan tanpa meminta dulu kepada Allah. Maka tugas kita sebagai seorang ibu adalah meminta kepada Allah agar Allah berikan guru terbaik untuk anak-anak kita. Sebagaimana Ummu Sulaim meminta kepada Allah dan Allah berikan Rasulullah SAW menjadi gurunya Anas bin Malik. Ya, baik. Anas bin Malik, ya beliau berkata, kata beliau seringkali mendengar Rasulullah SAW berdoa. Nanti kita baca doanya bareng-bareng ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi ya hazan wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat gelisah. Jadi doa ini agar kita dijauhkan dari rasa gelisah.
Dan aku berlindung kepadamu dari sifat sedih wal hazan. Maksudnya sedih ini sedih berlebihan, Bu. Sedih itu boleh. Sedih itu boleh. Kita mendengar ada karib kerabat kita yang meninggal, pasti kita sedih. Boleh apa mboten? Boleh. Yang enggak boleh itu berlebihan. Dan ini yang disebut dengan hazan yang berlebihan, yang kita boleh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ajz, kita berlindung kepada Allah dari rasa lemah. Wal kasal, kita berlindung kepada Allah dari rasa malas. Al kasal mager itu kasal. Wal bukhl, kita berlindung kepada Allah dari rasa kikir, ya bakhil, pelit, ya koret apalagi. Wal jubn, dan rasa pengecut. Wa dhal'id dain, dan kita berlindung kepada Allah dari terlilitnya hutang. Ya, ini solusi untuk zaman sekarang. Banyaknya orang yang terkena pinjol, ini doanya ini. Ya. Dan terakhir wa ghalabatir rijal, dan meminta kepada Allah agar diberikan pelindungan dari dikuasai orang lain. Yuk, saya bacakan sedikit-sedikit, Ibu ikuti ya. Ibu-ibu ikuti. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani al hazan wal ajzi ain jim za wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijali. Bagi teman-teman yang punya buku, tolong ad-dain itu harokatnya dalnya fathah, bukan kasroh. Dikasih harokat. Karena nanti kalau teman-teman bacanya wa ghalabatid din, itu ad-din itu artinya agama. Beda ya. Ad-dain itu hutang, ad-din itu agama. Dain itu hutang. Jadi kenapa, Bu? Oh, ada harokatnya nggak? Oh, ada. Kecil ya harokatnya. Kalau di situ besar nggak harokatnya? Oh, alhamdulillah. Mungkin. Oh ya besar bukunya, masya Allah. Oke. Ya ibu-ibu, nanti PR selanjutnya, PR lagi. Hari ini kan PR-nya hari ini, coba dibaca gitu kan. Kalau nggak hari ini kapan mau baca? Ya. PR dibaca. Kan katanya ilmu yang bagus tuh diamalkan. Maka ibu-ibu sudah mulai mengamalkan ketika mengerjakan PR. Bagi teman-teman, tolong kalau ada temennya meminta, tolong dong fotokan doa tadi, segera untuk difotokan. Kenapa? Nih, barangkali ya ketika kita mengirimkan doa ini kepada teman kita dan teman kita istiqomah membaca setiap hari, ini yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya, jadi siap-siap dapat japrian dari temannya yang belum punya buku, ya minta difotokan, teman-teman segera share, gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Ini yang keberapa ibu-ibu? Yang ke-10. Baik. Kemudian, ya ini sudah dulu 10 dulu biar gampang. Ingat-ingat ya. Di antara solusi agar Allah sehatkan jiwa kita, enggak ada di buku ya, adalah dengan banyak-banyak mengingat Allah. Ya, dengan banyak-banyak mengingat Allah. Yaitu tadi bisa dengan zikir pagi petang, bisa dengan kita memperbanyak berdoa, mau keluar rumah berdoa, mau masuk rumah berdoa, mau makan berdoa. Nih Bu, kalau kita masuk rumah nggak berdoa, setannya ikut sampai rumah. Sampai dalam rumah kita. Kita mau pakai baju nggak berdoa, setannya ikut. Ya, iya betul. Kita mau makan nggak baca doa, setannya ikut makan. Makanya ada orang makan nggak pernah kenyang, itu dibantuin seton. Ya. Dan kalau kita masuk rumah, pastikan kita membaca salam minimal itu ya. Minimal bismillah assalamualaikum kepada para penghuni rumah. Kalau mau lagi ditambah doa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna.
gitu ya. Kalau enggak baca bismillah. Ya, baik. Kemudian di antara solusinya ibu-ibu agar kita punya mental sehat ya, jangan banyak overthinking. Ini udah belum tadi? Oh, sudah. Yang keberapa itu? Jangan banyak overthinking. Positive thinking. Beda ya positive thinking sama overthinking ibu-ibu. Beda-beda. Positive thinking itu kita memiliki pikiran yang positif. Overthinking itu kita banyak mikir sesuatu yang belum terjadi. Itu overthinking namanya. Ya, jangan banyak overthinking. Dan saya sudah membahas kajian overthinking ini di YouTube Mutiara Hikmah Official. Jadi nanti PR-nya lagi ibu-ibu yang punya YouTube dibuka. Ya, dibuka subscribe. Enggak di-subscribe juga nggak apa-apa, Bu. Yang penting ilmunya nyampe gitu ya. Saya pernah membahas kajian ini online, ya kajian ini online. Judulnya bagi seorang muslimah jangan banyak overthinking. Nah ini ada nih. Nanti ibu-ibu lihat overthinking itu seperti apa. Ya, kita belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memiliki mental yang sehat. Baik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, seumpamanya ada di antara kita yang sudah mulai mentalnya nggak sehat, maka kita sebagai saudaranya wajib untuk menolongnya. Yakin itu harus begitu. Ya. Kenapa? Karena kalau dia dibiarkan sendiri tanpa ada arahan yang jelas, ya, khawatirnya nanti bertambah jauh, bertambah parah. Jadi wajib bagi kita untuk menolong saudara kita yang hari ini sedang sakit. Sakit apa, Ustazah? Sakit mentalnya. Ya, jadi kalau sudah mulai kok sudah nggak kelihatan ngaji, biasanya datang kajian ditanya, ya, Mbak, Besti, apa panggilnya di sini? Cincin gitu ya. Say, gimana kabarnya? Kok udah 2 hari absen ya dari kajian? Itu ditanya, Bu. Ya, jangan sampai kita kehilangan teman kita dan mendapatkan kabar teman kita bunuh diri. Na'udzubillahi min dalik. Iya kan? Jadi ya Allah, orang tuh Bu, kalau sudah kena mentalnya nggak sehat, itu ya Allah, ada pernah kejadian nggak sih? Ibu-ibu pernah dengar nggak? Ada ibu nyumpel anaknya, mulut anaknya pakai bantal. Itu kan pernah kejadian kan? Kenapa? Nggak tahu, saya lupa. Tapi pernah ada kejadian itu. Saya lupa di mananya, tapi pernah tahu Bu. Nah, ibu-ibu ada itu yang pernah lihat. Jadi ibu-ibu tuh udah sebenarnya dia itu sudah parah gitu ya. Dan akhirnya baby blues. Ya itu bisa, baby blues juga bagian dari mental yang nggak baik. Ya, nah apalagi baby blues, ibu-ibu hati-hati ya. Biasanya baby blues itu rentan dengan ibu-ibu yang punya anaknya berentet gitu lah. Punya anaknya tuh susundulan. Tahu susundulan enggak? Anaknya baru usia 2 tahun sudah punya anak lagi. Nah, namanya anaknya banyak kan? Nah, itu ibu-ibu kalau punya teman anaknya seperti itu banyak, misalnya masih kecil-kecil itu, wallahi wajib ditolong. Ya, sering-sering kita katakan ada yang bisa saya bantu. Nah, itu tuh. Ada banyak. Ayo. Boleh kita bantu. Kenapa? Karena kalau kita pengen ditolong sama Allah, maka tolonglah saudaramu, gitu kan? Iya enggak? Allahu fi auni al-abdi makana abdu fi auni akhi. Ya, bahwa pertolongan Allah itu ada ketika kita menolong saudara kita. Ya, jadi jangan sampai dibiarkan. Atau begini ibu-ibu, ini juga banyak kasus nih. Ada seorang istri yang dia sudah tidak lagi, waliyadzubillah ya. Saya pernah ketemu sama jamaah, dia bilang ke saya, Ustazah, saya itu udah nggak punya rasa sama suami. Ya, itu ada. Betul, astagfirullahaladzim. Tapi itu benar ibu-ibu, kisah nyata. Ya, saya tidak mengatakan ini kecuali ada jamaah yang berkata kepada saya. Terus saya bilang, astagfirullah, sama responnya sama kayak ibu-ibu. Astagfirullahaladzim, Mbak, kenapa Mbak? Istighfar Mbak, gitu ya. Terus barulah beliau curhat, begini. Udah panjang kali lebar. Terus barulah saya tanya, oh iya, saya paham perasaannya panjenengan. Jadi gitu loh ibu-ibu. Kalau ada yang curhat, jangan kasih solusi dulu. Kita berusaha untuk ikut merasakan dulu. Iya Mbak, disakiti oleh suami tuh nggak enak ya Mbak ya, gitu ya. Jadi kadang kita nih, kalau ada yang curhat ke kita, teman kita, besi kita curhat, terus tiba-tiba kita bilang gini, tahu kayak gitu, udah cepet minta gugat cerai. Itu parah Bu, nggak boleh kayak gitu.
Ya. Itu kalau bestinya nggak solihah jadi kompor, betul. Jadi tolong ya ibu-ibu, ya tolong kerjasamanya yang baik. Kalau ada teman kita uring-uringan tentang suaminya atau sampai menyampaikan, duh saya udah nggak punya rasa sama suami, tolong dengarkan dulu. Jadi pendengar yang baik. Ya, nanti kalau udah selesai kita bilang udah selesai ceritanya sambil nangis, dengerin dulu, dilus-elus, udah selesai, oke. Ya saya paham perasaanmu, sakit kan, disakiti oleh suami, gitu ya misalnya, gitu kan ibu-ibu yang cerita. Kalau bapak-bapak kan nggak mungkin cerita begitu. Ya. Ada nggak bapak-bapak yang nangis-nangis begitu? Enggak. Ya. Nah, nanti kalau sudah di apa kita turut serta ikut sedih gitu ya. Terus sekarang maunya gimana? Nah, antarkan aku ke rumah ibuku. Jangan dulu gitu ya. Kalau bisa ibu kita, ayah kita tidak mendengarkan apa yang terjadi pada keluarga kita. Baik itu ya ibu-ibu. Jadi PR selanjutnya, kalau mendengar curhatan temannya, tolong didengarkan. Jangan sampai kita itu tidak menjadi kawan yang baik untuk saudara-saudara kita. Ya mungkin karena kita terlalu acuh, tidak peduli kepada teman kita, ternyata teman kita sudah diambang batas. Sudah diambang batas. Maksudnya sudah parah sakit mentalnya. Kalau seandainya butuh bantuan tadi psikiater, psikolog boleh silakan. Tapi zaman sekarang kita harus memilah dan memilih lagi psikolog atau psikiater yang mana yang bisa kita datangi, gitu ya. Ya jangan sampai waliyadzubillah misalnya nih kita pengennya ke psikiater tapi ternyata yang solusi yang diberikan adalah solusi yang melanggar syariat, gitu ya. Jadi selamat ibu-ibu, bagi teman-teman ibu-ibu yang hari ini Masya Allah disehatkan mentalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan mental kita. Teruslah meminta kepada Allah, bertawakallah kepada Allah, dan katakan di balik kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Selagi kita masih punya Allah, maka kita masih bisa meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya Allah sampai di sini ibu-ibu untuk kajian kita hari ini. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.